Editorial Bang Oni, Berita Indonesia Link, Rabu 8 April 2020. Jangan pernah coba-coba untuk negeri ini. Ya, begitulah adanya berbagai gambaran putusan yang ada yang membuat pro dan kontra di masyarakat sehingga ramai dibicarakan. Yang pertama, terdengar rencana dari Menkumham Yasona Lawli yang akan melepaskan napi. Di antaranya adalah napi koruptor. Jelas ramai di masyarakat mengenai rencana ini dan menjadi polemik yang sangat disorot. Nah, reaksi panas pun pasti riuh. Bayangkan, ada rencana napi koruptor akan dibebaskan. Belum lagi puluhan ribu napi lain di suasana penyebaran wabah COVID-19 ini. Ya, reaksi panas pun riuh. Bagaimana napi koruptor kok mau dibebaskan, diberi remisi? Mereka ini yang melakukan pembobolan uang negara, uang rakyat, memang bisa dibebaskan dengan syarat tertentu. Ada lagi selain napi koruptor, napi teroris, dan juga napi bandar narkoba. Ini juga rencana mau dibebaskan, ramai akhirnya. Nah, coba bayangkan, di situasi wabah virus corona ini, kita saja yang beraktivitas di luar, di kantor, di sekolah, dan di tempat umum lainnya, disuruh tinggal di rumah, work from home atau aman di rumah. Lah ini ada 30.000 napi lebih rencananya akan dikeluarkan. Bukannya mereka lebih aman di dalam? Atau mungkin dicek dulu, mereka dilakukan tes ya, napi-napi ini. Apakah mereka ada yang ODP, PDP, ataupun positif corona? Jika tidak, berarti mereka lebih aman di dalam. Daripada mereka keluar justru banyak virus menyebar. Nah ini mereka di dalam justru disuruh keluar. Bukannya tambah bahaya. Selain itu juga, mereka ini dibebaskan, diberikan apa oleh pemerintah? Adakah uang saku? Adakah tempat bekerja untuk mencari penghasilan dan rezeki? Atau kegiatan lainnya? Jika tidak, siapa yang menjamin? Nah di Jawa Timur aja kemarin, ada napi baru saja dilepaskan, kemudian ditangkap oleh masyarakat karena ketahuan mencuri motor. Ini kasus ya, kasus. Ya, karena ini sudah diputuskan dan disetujui 35.000 napi dilepaskan, udahlah kita nih yang sekarang ada di rumah nggak usah keluar, lebih aman di rumah. Tapi beruntung beberapa hari lalu Menteri Menko Polhukam Profesor Mahfud MD meluruskan semuanya bahwa pemerintah tidak pernah merencanakan atau ingin memberikan revisi atau bebas bersyarat kepada para napi koruptor, bandar narkoba, dan juga teroris. Itu clear dikatakan oleh Mahfud MD. Tapi napi dalam kategori umum dan memenuhi syarat untuk bebas bisa dibebaskan oleh Menkumham. Dan kata Mahfud MD, momen ini sangat tepat karena juga bagaimana para napi ini bisa menjaga jarak atau social distancing. Ya, maklum kapasitas penjara yang ada di Indonesia ini sudah overload, over kapasitas. Ya tapi tidak tahu apakah Menkumham sudah melakukan tes dulu, rapid test misalnya di penjara-penjara, apakah memang ada napi dalam lingkungan masing-masing penjara itu ada yang PDP atau tidak. Nah, karena sudah disetujui 30.000 lebih napi ini akan dibebaskan. Ya, ini bukan saja di Indonesia, negara lain juga melakukan. Seperti di Iran juga melakukan ini. Tujuannya adalah satu, supaya membatasi penyebaran virus corona yang ada. Brasil pun melakukan hal yang sama. Tapi masalah yang ada di Iran dan di Brasil ya berbeda dengan apa yang ada di Indonesia. Semoga saja apa yang dilakukan ini bukan coba-coba dan tidak mempunyai dampak berkelanjutan nantinya. Nah, yang kedua adalah keputusan pembatasan sosial berskala besar yang menuai kontroversi, di mana keputusan pemerintah ini akan membawa dampak kepada perekonomian Indonesia.
Meski ada dana digelontorkan 405,1 triliun rupiah dari keuangan negara, tapi rasa-rasanya tetap masih akan ada masalah yang khusus menyentuh perekonomian. Ya, jumlahnya kan tidak sedikit, 405,1 triliun rupiah. Ini menguras uang negara khusus memang untuk menghadapi masalah virus corona. Berbagai pihak khawatir jika sumber uang tersebut diambil dari dana talangan pinjaman. Jika benar, maka akan membebani keuangan negara di masa mendatang. Sahabat Berita Indonesia Link, relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah di bidang ekonomi masih ada sumbatan-sumbatan. Pertama, mengenai pinjaman atau cicilan mobil motor para ojol. Ini harus juga berproses. Kedua, kartu prakerja juga harus ada proses. Yang ketiga, jaring pengaman sosial sudah tepatkah data-datanya untuk disalurkan? Dan yang lainnya misalnya, mudahkah proses penggratisan listrik bagi 450 volt ampere dan juga pelanggan yang 900 volt ampere ini mendapat diskon 50%. Nah, sumbatan-sumbatan ini harus dimudahkan. Jika tidak, masyarakat merasa tidak ada dampaknya. Tapi apapun itu, sahabat Berita Indonesia Link, apa yang dilakukan pemerintah, kita ikuti. Kita jangan berasumsi bahwa pemerintah melakukan hal yang tidak baik. Tepat yang dilakukan pemerintah. Tinggal bagaimana proses dan realisasinya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, bagi kita tentunya harus mendukung mengenai pemutusan rantai penyebaran virus corona yang terus digaungkan, Karena jika Anda saat ini masih sehat, alhamdulillah, Anda bisa tinggal di rumah, aman di rumah. Tapi kalau Anda sudah menjadi ODP, PDP, itu akan sulit, sahabat. Apalagi kalau Anda PDP dan positif corona. Anda akan terpisah dari keluarga. Bahkan kalau Anda mendengar di berita-berita, mereka pasien yang wafat karena virus corona, proses pemakamannya saja, keluarga tidak bisa menghadiri. Ini sedih sekali. Di masa pandemi virus corona ini, memang tidak mudah untuk membuat keputusan. Dan semoga saja tidak ada satupun keputusan yang menjadi tempat untuk coba-coba. Demikian editorial Bang Oni, Berita Indonesia Link, Rabu 8 April 2020. Semoga Anda semua tetap sehat. Ingat, tetap jaga jarak, aman di rumah, beribadah di rumah. Jangan memborong barang banyak-banyak, jangan mengambil uang banyak-banyak, dan hindari berita-berita hoax. Ikuti media mainstream di mana Anda mengikuti informasi wabah corona. Sampai jumpa lagi dalam editorial berikutnya. Sama Bang Oni. Salam Berita Indonesia Link. Dapatkan update video terbaru beritaindonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.